Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Coba Anda perhatikan kesaksian Mang Alan kali ini yang benar-benar serius dan harus wajib ditanggapi oleh Gus Idris. Silakan simak. Ini saya mau cerita lagi ya tentang guru gaibnya Idris. Ceritanya gini, pertama-tama ya. Setiap malam Jumat itu orang-orang kepercayaannya, bukan santrinya ya, bukan. Kalau santrinya nggak ikut-ikutan. Khusus orang kepercayaannya aja. Disuruh masuk ke ruangan khusus. Dimasuk ke ruangan khusus. Itu lampu dimatiin. Lampu itu dimatiin. Jadi kita itu kumpul itu gelap gulita. Nah, terus yang lain itu duduk di bawah semua. Yang lain duduk di bawah. Terus Idris sendiri duduk di kursi. Terus dimasukin. Habis dimasukin ngobrol. Pertama gini. Dia duduk langsung masuk. Masuk sendiri ya. Katanya Habib Soleh Tanggul ya yang masuknya tuh. Habib Soleh Tanggul ya yang masuknya tuh. Habib Soleh Tanggul kan waliullah ya. Habib Soleh Tanggul. Terus habis gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah kayak orang mau ceramah. Habis itu selawat, habis baca selawat langsung makan dia. Makan, ya makan kan udah disediain tuh. Makanan, minuman, kopi, segala macam lah udah disediain. Komplit itu. Ada kopi, ada rokok, ada semuanya. Habis gitu ngobrol-ngobrol tentang kedepannya gimana, strategisnya gimana, kita kedepannya gimana. Jadi bikin strategis. Jadi acara kita minggu depan gimana atau besoknya kayak gimana gitulah. Pokoknya semacam pimpinan ke bawahan aja lah gitu. Ngobrol kayak gitu. Habis itu dia sambil ngopi, sambil makan, sambil rokokan juga. Ya katanya sih itu Habib Soleh Tanggul. Katanya dimasukin sama waliullah ya. Udah gitu, udah makan, udah minum, udah ngopi, udah ngerokok. Terus nggak ada lagi yang dibicarakan, ya kurang lebih 1 jam lah. 1 jam, kurang lebih. Terus keluar sendiri. Dia pamitan dulu, habis pamitan, terus keluar sendiri ke tubuh Idrisnya tuh. Keluar sendiri, terus masuk lagi. Ada yang masuk lagi tuh. Terus bilang lagi Assalamualaikum lagi. Katanya itu Gus Maksum. Katanya itu Gus Maksum. Gus Maksum itu kalau nggak salah Kediri ya. Kediri. Kalau Habib Soleh itu Jember. Habis gitu biasa kayak yang tadi ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol, makan lagi, minum lagi, ngerokokan lagi, bikin strategis lagi kayak gimana. Ya semacam inilah, semacam raja ke bawahan gitulah. Semacam raja ke bawahan, ngobrolnya kayak gimana, bikin strategisnya kayak gimana, kedepannya kayak gimana, kayak gitu. Itu yang terakhir itu biasanya katanya ini Gus Maksum. Kalau yang tadi yang awal itu masuknya katanya Habib Soleh Tanggul, kayak gitu. Habis itu kita makan semua bareng-bareng sama Gus Maksum itu ya. Minum ada pokoknya makanannya banyak, ada kopi, ada rokok, ada buah-buahan juga. Pokoknya itu banyak lah makanannya, udah disediain lah. Itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesaksian ini, Mang Alan menceritakan bahwasanya Gus Idris itu setiap malam Jumat melakukan hal-hal yang saya tidak mau tahu sebetulnya itu apa. Tetapi ketika Mang Alan menyebut ada nama Habib Tanggul, ada nama Gus Maksum, ini sudah menjadi berbeda ceritanya. Sangat berbeda. Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya maksudnya apa? Apakah benar Gus Idris ini dirasuki? Allah karim. Oleh apanya kira-kira? Oleh arwahnya atau bagaimana? Kadang bingung ya. Bagaimana menjelaskannya? Apa iya arwah Habib Tanggul Jember, arwah
Gus Maksum merasuk ke dalam Gus Idris. Istimewa sekali ya, istimewa sekali. Hebat, top. Luar biasa. Itu di atasnya sakti lagi itu. Saya kira susah dari tandingannya kalau seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi mohon maaf, saya tidak percaya, mohon maaf. Tidak percaya sama sekali. Tapi saya juga tidak akan mengatakan itu berdusta. Cuman ingat, dua tokoh besar ini bukan orang sembarangan. Mengait-ngaitkan dua nama tokoh ini, apalagi untuk kepentingan pribadi, itu bukan hal sepele, bukan hal sepele. Insya Allah pasti akan ada tanggapan, entah dari zuriyahnya Habib Tanggul, dan memang sudah ada seseorang yang berupaya untuk melaporkan ini kepada cucunya. Mereka harus tahu bahwa kakeknya disebut oleh seseorang merasuk kepada dirinya setiap malam Jumat dan berbicara, "Assalamualaikum, saya Bu." Jadi menjadi mentor gitu, membriefing apa strategisnya. Dan saya juga yakin, entah alumni Lirboyo, entah keluarganya dari Gus Maksum, entah muhibbinnya, pasti akan menanggapi ini, pasti akan menanggapi. Maka Gus Idris, Anda harus segera memberikan klarifikasi. Itu harus ya, harus sekali. Kalau tidak, nanti ini malah saya kira akan ada benturan. Maksudnya benturan itu akan ada gelombang yang mempertanyakan ini lebih dahsyat lagi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Terus duduk di atas kursi terus berbicara, saya terus menjelaskan seolah-olah itu adalah Gus Maksum, seolah-olah itu adalah Habib Hamid Tanggul Jember. Apa maksudnya? Itu penting sekali untuk dijelaskan itu. Yang merasuki itu siapa? Benar ruh dari Habib Tanggul, benar ruh dari Gus Maksum, atau korinnya, atau sukmanya, entahlah ya. Saya pernah dengar Gus Idris ngomong kalau sudah mati ruhnya sudah tidak bisa, katanya. Yang bisa cuma korinnya. Apa mungkin tidak bisa itu secara umum, tapi kalau untuk Gus Idris bisa? Wallahu alam, wallahu alam. Tapi saya menunggu sekali. Harus ada pernyataan resmi. Apa benar yang dikatakan Mang Alan? Apa salah? Dan Mang Alan juga harus siap punya saksi yang lain ketika ini nanti akan dikonfirmasi. Kenapa? Karena ini sudah serius sekali. Dua orang ulama besar ini bukan orang sembarangan ya. Bukan YouTuber ya. Bukan ulama kaleng-kaleng. Mereka itu pakunya Nusantara. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kita yang mengenal tradisi ulama, kita yang mengenal bagaimana karismatiknya tokoh, bagaimana muhibbinnya, bagaimana loyalitas orang-orang yang betul-betul mencintai itu. Yang ngeri aja ngelihat seperti ini ya. Kok sebegitu enaknya gitu dirasuki. Ya saya tidak akan berbicara secara ilmiah lah, karena nggak penting juga. Nggak penting kalau secara ilmiahnya itu. Ini cuma butuh kejujuran saja. Nggak usah kita bawa-bawa dalil ya. Butuh kejujuran saja, mengaku saja. Itu apa maksudnya, itu aja. Jadi Gus Idris kali ini cuma butuh menjelaskan apa maksudnya. Karena ya nanti akan ditanya apa maksudnya gitu ya. Semoga mempersiapkan diri ketika ada pertanyaan, ketika memang ada yang mungkin kalau cuma saya yang menyarankan agar klarifikasi mungkin tidak dihiraukan. Mungkin ada pihak lain yang akan menyarankan, semoga. Biar ini tidak menjadi hal-hal yang tidak baik ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.